Halo semua, balik lagi bersama gue Ahmed. Di video kali ini gue mau bahas suatu ironi ya, dimana bentuk parenting ya dan juga bullying ini semakin hari semakin marak di Indonesia dan semakin terbuka ya fenomenanya karena sosial media, dimana ada anak dipaksa setubuhi kucing gitu, dan itu dipaksa karena anak ini dibully, dipukul dan sebagainya lah, diintimidasi oleh beberapa temannya gitu. Menurut ibunya itu ada 4 gitu pelakunya, ya sama-sama anak-anak gitu. Nah, kok kenapa kejadian ini bisa terjadi? Ya balik lagi kan, ini kan bullying, tapi kan ini bullying sebenarnya bisa dicegah oleh orang-orang terdekat mungkin ya. Yang paling gampang itu adalah ngadu ke orang tuanya mungkin, atau ke kakaknya atau sebagainya. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah saat anak ini ngadu ke orang tuanya sering dibully awalnya. Ya disangkanya cuma namanya anak-anak kan, dibully, dipukul dan sebagainya, ya wajar ya menurut orang tuanya ya. Nah, setelah itu ngadu terus, anaknya sering ngadu. Jadi ini menurut keterangan orang tuanya ya. Dan dia akhirnya mendapati video anaknya lagi dipaksa gitu menyetubuhi kucing gitu, dan divideoin sama temannya. Akhirnya kan di sini kacau, melapor kan ke ini ya Bang, ke kepolisian. Itu kenapa kok mau anaknya kayak gini? Bahkan itu anaknya itu sampai stres, sakit-sakitan dan gak mau makan ya, dan dianggap ya biasa menurut ibunya, karena waktu itu ibunya juga belum tahu tentang video yang anaknya menyetubuhi kucing gitu. Bahkan sampai meninggal gitu anaknya, mungkin karena depresi ya, dibully dan akhirnya malu. Karena ini terutama kan media sosial ini sebarannya semakin luas. Harusnya ya kalau kita punya empati, kita dapat video anak perundungan seperti ini, kita gak bakal nyebar ya, harusnya ya. Karena ini bukan masalah kita publik harus tahu menyebarkan pembulian dan sebagainya, tapi ini ada identitas anak gitu. Nah, untungnya kan ini sampai ke media yang lebih baik lah, dan akhirnya kan ini dijelaskan oleh ibunya bahwa menurut ibunya anak ini sering mengadu, dan yang jadi masalahnya itu adalah dia ngeluh. Ya ini terlepas dari empati ya, ibunya lagi sedih lah gitu. Tapi yang sebenarnya yang jadi lebih masalah ini, hal ini bisa terjadi adalah dia mengeluh itu punya 4 orang anak gitu. Nah, umurnya 39, jadi sehingga dia gak sanggup gitu. Gimana ya nyebutnya, dia katanya anaknya mainnya jauh, jadi dia gak bisa memperhatikan 4 orang anak ini gitu secara langsung. Terutama kan ini anaknya yang kedua ya, yang meninggal karena perundungan ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif orang tua di Indonesia, ya pertama ya wajar lah 4 orang anak itu susah memperhatikannya. Nah, terus kalau dari perspektif orang tua Indonesia ini, kalau ada anaknya yang dibully atau cuma bercanda-bercanda dan sebagainya, itu dianggap biasa. Karena di Indonesia sendiri bullying dan sebagainya itu ya biasalah. Kalau kalian masuk kerja biasanya ada senioritas, kalian biasa dibully sama senior. Saat kalian masuk sekolah SMP, SMA, kuliah, ada peloncoan ya, ospek dan sebagainya, itu bullying juga. Bahkan yang paling melestarikan ini tuh adalah di bidang militer dan kepolisian ya. Memang sebenarnya kalau tujuannya di bidang militer dan kepolisian ini tujuannya untuk melatih mental. Tapi karena cara kemiliteran ini sering diadaptasi oleh masyarakat, sehingga tujuannya katanya untuk melatih mental, tapi akhirnya kan malah salah kaprah. Ya mau gimana, melatih mental cuma 3 hari 4 hari gitu, kayak wajib militer kan cuma 3 hari 4 hari. Ya kalau kalian mau melatih mental dan merubah kebiasaan orang, itu harusnya
ada tuh psikologinya ya, dari kalau gak salah dari 24 hari, ada yang nyebutin 25 hari, ada yang sampai 1 bulan gitu. Nah minimalnya 1 bulan gitu dibiasakan tuh orang-orang itu dibully lah, biar kuat mentalnya, disiplin dan sebagainya mungkin kalau di militer. Jadi akhirnya orang ini kuat secara mental. Tapi kalau di wajib militer cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya gak bakal ngaruh ya, cuma akhirnya pulangnya ngedumel aja, merasa gak dihargain. Omongannya tuh kayak gini, orang tua gak aja gak pernah nyuruh gini, ini kenapa militer wajib militer nyuruhnya gini, demi melatih mental, yang akhirnya mentalnya malah mental ngedumel karena sistem yang salah tadi ya. Nah balik lagi ke topiknya itu, ya ini juga ada salah dari si ibunya. Karena apa? Siapa anak di dunia ini yang mau direncanakan untuk lahir? Kalau mungkin kalian yang hidupnya nyaman, enak-enak, merasa bersyukur lah mendapatkan orang tua yang kaya dan sebagainya. Tapi kalau kalian ada di keluarga miskin ataupun kurang mampu, ataupun keluarga yang gak utuh, gak ada ibunya atau gak ada bapaknya, sehingga kalian menyesali hidup kalian, pasti pernah ya ada satu pikiran bahwa kalian gak minta untuk dilahirkan. Dan yang jadi masalah itu adalah di Indonesia ini ya masih kebanyakan pemikirannya kolot. Harusnya kan anak ini diinginkan oleh orang tuanya lalu dilahirkan, harusnya anak ini dibaktiin sama orang tuanya kan. Berarti gak konsepnya? Jadi orang tua dalam tanda kutip mungkin mengurus dan sebagainya itu disebut berbakti kepada anak gitu. Kalau sekarang anak dipaksa harus berbakti kepada orang tua, istilahnya kalau udah dewasa dikit harus ngasih ke orang tua dan sebagainya, siapa anak ini yang belum dapat kebahagiaan secara ekonomi ataupun secara sosial, tapi dipaksa harus mengembalikan gitu hal-hal yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Contohnya ke generasi gue aja ya, generasi milenial. Banyak sekali generasi milenial yang jadi generasi sandwich ya. Jadi seolah-olah jadi dia harus menjadi tulang punggungnya keluarga gitu. Contohnya adiknya yang masih sekolah harus biayain. Karena apa? Karena orang tuanya mungkin udah pensiun dan udah gak bisa lagi mendapatkan pendapatan yang layak untuk keluarga. Jadi nggak terlalu banyak, sehingga dia harus membiayai orang tua dan adiknya gitu. Bahkan kalau udah menikah pun harus ngebiayain 3 gitu, adiknya, orang tuanya, dan keluarganya yang baru gitu, minimal ada istrinya gitu. Sehingga hal-hal seperti ini akhirnya memperparah gitu ya parenting di Indonesia. Apalagi tadi ada 4 orang anak gitu, udah tahu kan gak sanggup kata ibunya harus mengurus 4 orang anak gitu, gak perhatiin satunya. Sehingga apa, dari 4 dari 3-nya itu mungkin selamat, yang satunya ini dibully dan di videoin, mas disuruh setubuhi anak kucing gitu. Ini pas, ini bisa gue agak tegas sedikit, ini salah orang tuanya aja gitu ya. Yang namanya bocah ya, mau perundungan mau dan sebagainya, gak ada yang salah gitu dari bocah itu. Yang salah itu orang tuanya. Kenapa mungkin ini 4 orang anak ini kenapa merundung anak yang satu ini yang meninggal, terus kenapa nyuruh nyetubuhi kucing ya ini parah banget kan, terus divideoin. Nah itu kan otomatis juga orang tua 4 orang anak pelaku ini gimana parentingnya gitu. Nah ini kan parentingnya itu jadi kusut banget ya. Balik lagi karena di kita di Indonesia itu menikah itu juga belum tentu siap untuk memiliki anak. Bahkan kadang gitu teman-teman gue beberapa ada, kalau gak salah sertifikasi, ada pelatihan. Kalau orang agama Kristen lebih ekstrim lagi, sebulan kalau gak salah 2 bulan gitu ada pelatihan untuk menjadi orang tua, untuk perkawinan dan sebagainya supaya rumah tangganya bagus. Tapi teman-teman gue malah ngeluh, bahkan malas, ngapain lah pemerintah ngatur-ngatur nikahan gue gitu kan pemikirannya. Tapi kan hal-hal ini sebenarnya justru harus digalakkan lagi, karena buktinya apa? Buktinya ini ada fenomena anak-anak ya yang dalam kutip hancur
baik empati secara moralnya yang pelaku 4 tadi, jadi gak punya kasihan ke temennya, gak punya istilahnya apa ya, malah bikin anak lain dirundung gitu, bahkan disuruh setubuhi anak kucing. Logikanya aduh gimana. Nah ini gimana guys cara ngedidik orang tuanya gitu. Nah terus lagi lingkungannya ya, selain dari orang tua tadi kan kita masyarakat Indonesia itu sangat komunal sekali ya, jadi tetangga dengan tetangga, orang-orang sekitar itu juga ikut mempengaruhi. Mungkin ini anak-anak ini juga melakukan hal itu bisa saja dari sosial media ya, memvideokan, ingin memviralkan, mungkin bisa saja ya anak ini. Jadi 4 orang anak ini pengen bikin video viral manusia setubuhi kucing gitu, tapi yang dilakuin mereka salah kaprah ke temennya, bahkan akhirnya dibully dan dipukul dipaksa gitu demi view, mungkin bisa aja gitu. Atau justru anak-anak 4 ini juga sebenarnya kena kekerasan di rumah tangganya, jadi orang-orang tuanya ini toksik juga bisa. Jadi banyak kemungkinan, tapi intinya hal buruk terjadi dipicu karena pasti dari hal buruk juga gitu. Anak itu sebagai cermin gitu, istilahnya kalau di Sunda itu kertas bodas gitu. Jadi ada kertas putih yang menggambar, mewarnai tintanya itu dari orang tua dan sekitarnya gitu. Nah belum lagi ini anak, sebenarnya ini anak yang menjadi korban, yang meninggal ini udah bener itu mengadu ke orang tuanya, komunikasi dan sebagainya, tapi orang tuanya ya gitu, dianggapnya biasa kan bullying, karena tadi budaya di Indonesia juga udah biasa bullying, akhirnya ya dianggap biasa, sampai anaknya gak mau makan, sakit tenggorokan ya katanya, ngomongnya anaknya, tapi ternyata malah gak mau makan, dikasih air minum malah muntah dan sebagainya. Mungkin itu gejala dari depresi ya anak ini, dan akhirnya meninggal gitu. Nah sampai meninggal gitu, kenapa gak dibawa ke minimal, karena di sini mungkin secara medis anak itu sehat tapi gak mau makan contohnya, gak buru-buru gitu ya. Balik lagi mungkin si ibunya gak ada waktu ya, karena tadi alasannya 4 orang anak gitu, punya 4 orang anak. Anjir, 1 anak aja itu dari mulai bayi sampai dewasa itu udah repot kan ngegedein, ini langsung 4 orang anak, sehingga ya gitu hasilnya. Anak yang udah ngeluh, dibully sama temennya, bahkan disuruh setubuhi kucing gitu dan sebagainya, itu gak kenotis sama orang tuanya. Gimana gitu parenting mau, gimana, bahkan bukan parenting ini lebih luas ya, gimana Indonesia mau memiliki anak-anak yang minimal sehat lah secara emosional. Mereka mendapatkan bullying dan istilahnya pengabaian dari orang tua gitu. Ini bukan menyalahkan orang tua korban atau sebagainya, tapi ini kepada seluruh orang tua di Indonesia. Emang karena gue juga gitu, umur segini harus juga siap untuk menikah dan punya anak, dan gue juga mendapatkan masa kecil yang gak jauh ya dari cerita-cerita ini gitu. Nah harusnya kan bisa gitu lebih baik. Nah di sini juga sebenarnya balik lagi gak bisa kita nyalahin orang tua korban dan sebagainya. Mungkin edukasi dari orang tua ini untuk bisa apa ya, kayak lebih bijak dalam memiliki anak. Bahkan Pak Jokowi kemarin menyampaikan kalau bisa punya anak itu 3 tahun sekali, jadi dikasih jarak 3 tahun setelah punya, supaya orang tuanya siap dan gizinya mencukupi dan sebagainya lah pokoknya. Intinya keluarga berencana, program keluarga berencana itu harusnya digalakin lagi. Kalau dulu kan 2 anak lebih baik kan. Karena jujur di Indonesia itu bonus demografi katanya ya, banyak anak gitu untuk bisa nantinya bonus demografi ini diarahkan ke revolusi industri 4.0 dan akhirnya Indonesia menjadi negara industri dan sebagainya. Tapi yang kenyataannya banyak masih pengangguran ataupun pemuda-pemuda lulusan yang tidak berkualitas, karena ya balik lagi ke tadi ya, mungkin dari parentingnya juga bisa pengaruhnya dari pendidikannya. Selain dari pendidikan formal juga kan, kita justru yang paling kocak itu
sekolah, bahkan pemerintah mewajibkan sekolah sekarang itu udah 12 tahun ya sampai SMA. Tapi gue juga, ini pengalaman gue ya, gak pernah tuh ada dari tim BKKBN atau dari Posyandu mengedukasi anak-anak sekolah ini supaya contohnya pakai alat kontrasepsi ya, yang paling umum itu. Karena mungkin gue di daerah ya belum, tapi kalau di kota-kota udah kayaknya edukasi tentang seks dan kesehatan, alat kelamin dan sebagainya. Nah, boro-boro ke parenting gitu, hal-hal yang ini aja belum diajarin gitu. Bahkan kalau kita membahas tentang organ tubuh di pelajaran IPA itu, anak-anak yang belajar itu SD itu gak terbiasa, bahkan merasa risih gitu karena tidak terbiasa, karena mungkin di agama ataupun di budaya itu dianggap tabu. Tapi akhirnya kan tabu-tabu ini kalau gak dibahas ya resikonya gini, terlalu banyak anak akhirnya tidak bisa memperhatikan anak, dan anaknya yang saat harusnya membutuhkan peran orang tua tidak mendapatkan peran orang tua, dan akhirnya malah dirundung temannya dan meninggal. Ini meninggal, nyawa itu meninggal itu gak ada istilahnya, gak bisa diganti oleh harga gitu nyawa itu kan. Apalagi ini masih anak-anak, ini harapan bangsa harusnya gitu. Ini mendapatkan asusila seperti ini, jujur ini masih anak-anak loh. Ini yang 4 orang tadi pelaku nih masih anak-anak loh, nyuruh temennya dibully gitu, nyuruh temennya setubuhi anak kucing. Ini udah gedenya pasti parah ini. Sekarang kan pasti ditangkap nih, 4 anak ini ditangkap, udah gak mungkin di penjara kan, karena ada pasal anak di bawah umur kan. Ini tuh anak di bawah umur gak bisa dapat hukuman yang parah gitu, berat. Paling balik lagi orang tuanya, harusnya kan orang tua yang dihukumnya. Karena apa? Karena ngebesarin anak-anak ini gitu, harusnya. Tapi ya di Indonesia hal-hal semacam ini belum terfikirkan ataupun belum bisa diterapkan, karena balik lagi parenting dan sebagainya. Ya itu kalau ngebahasnya itu dari mulai pemerintahan, pendidikan dan sebagainya masih banyak. Tapi minimal kita menggebrak pemikiran-pemikiran kolot, pemikiran-pemikiran malas tentang bahwa wah, banyak anak banyak rezeki. Enggak, zaman sekarang itu banyak anak, contohnya ini malah meninggal anaknya, bukan banyak rezeki gitu. Bahkan orang tuanya harusnya ini bisa pensiun muda karena hartanya udah cukup ya, khususnya di keluarga juga. Gue juga kebanyakan pedagang mobilnya udah 2, motornya udah 3, tapi tetap aja karena anaknya ada 4, ada 5, mereka harus terus aja usaha. Padahal kalau anaknya cuma 1-2, mereka usahanya gak perlu capek-capek. Karena apa? Karena dana pensiun menurut gue udah cukup ya. Mentok-mentok kalau mereka sakit apa bisa jual mobil dan sebagainya kan. Tapi nggak bisa karena anaknya ada 4, ada 5. Akhirnya yang satu udah beres nih, dinikahin, udah lepas tanggung jawab, ada lagi adiknya masih masuk SD, masih PAUD. Ini akhirnya banyak orang tua yang nggak sanggup membiayai anak-anaknya ataupun memberikan perhatian yang cukup, yang akhirnya tadi balik lagi, kalau secara ekonomi ada generasi sandwich ya, generasi gue lah, kebanyakan teman-teman gue juga gitu, ngebiayain orang tuanya sama keluarganya yang baru nikah gitu. Kalau secara psikologi ya balik lagi, ini contoh kasus yang paling parah gitu, sampai anaknya meninggal karena dirundung malu, mungkin disetubuhi anak kucing gitu, parah banget. Nanti semua yang udah mantengin biar gagal paham ya ke video gue, jangan lupa kasih jejak, mau komen terserah lah, mau bantu share juga biar videonya ini bermanfaat bagi orang lain, biar ada yang nonton. Kasian naikin logaritma. Makasih semua, bye bye.